recording ya. Oke. Izinkan saya share entire screen saja. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, saya teruskan temanya hari ini regression. Tadi sudah ada introductions. Ini juga introduction, tetapi sedikit lebih lengkap karena dari small data kemudian sedikit lebih besar, dan ya asumsinya kalau besar nanti harus bagaimana. Kita start dari yang data yang kecil. Data kecil pakai Excel saja. Kalian pasti pinter tuh pakai Excel tuh. Cari Excelnya dulu. Ini Excelnya. Jadi ada data X sama Y begitu. Data nggak tahu data apa ini, pokoknya ada X dan Y, kemudian digambar, kemudian di add trend line gitu ya, klik titiknya, terus di sini ada add trend line biasanya kan. Ya, setelah add trend line, terus nanti kan apa, trend line-nya itu ada ininya apa, share equation sama correlations, makanya jadi seperti ini. Nah, angka yang seperti ini nih bisa pakai Linus ya. Yang belum tahu Linus siapa? Linear estimate-nya Excel. Jadi caranya gini. Ketik Linus gitu. Ini langsung kelihatan. Isinya adalah Y-nya apa, X-nya apa, kemudian sini konstantanya, intercept-nya harus dicari apa enggak, terus statistiknya dikeluarkan apa enggak gitu. Non Y-nya adalah ini, kemudian non S-nya adalah ini, kemudian intercept-nya iya akan saya cari juga, dan statistiknya akan saya keluarkan. Saya enter, maka akan dapat ini. Ini adalah kalau Y-nya adalah A X, maka ini adalah A-nya. Kemudian ini B-nya di sini. B-nya mana, nggak ada tuh. Caranya mengeluarkan B gimana? Ini di klik agak banyak gitu supaya semua statistiknya muncul. Terus klik F2 diklik, terus Ctrl Shift Enter ya. Nah, terus keluar semua. Terus ini apa? Ini adalah standar errornya untuk A. Jadi A-nya berapa? 1,06 plus minus 0,03. B-nya berapa? 1,15 plus minus 0,1499 seterusnya. Terus ini R square-nya. Terus ini varian untuk Y-nya. Ini F, statistik nilai F-nya. Terus ini degrees of freedom. Datanya ada 8, itu 0 sampai 7 berarti 8 data, dan akan mencari A dan B. Berarti degrees of freedom-nya ada 8 dikurangi 2 parameter A dan B, berarti 6. Dan seterusnya ini adalah sum square dari beberapa parameter. Itu caranya pakai Excel. Dan kalian sudah pinter pakai Excel. Mungkin yang pakai Linus belum pernah. Ada yang belum pernah pakai Linus linear estimate untuk mengeluarkan seluruh statistiknya regresi linear. Jadi persamaan garis menjadi Y sama dengan A X plus B, A-nya adalah 1,06, terus B-nya 1,15 dengan berbagai macam error yang di sini ya. Ya,
itu bisa kita buat pakai NumPy. Saya start pakai NumPy saja. Ini sudah saya siapkan, kalian bisa download atau tadi dari WA, dari grup WA sudah saya share. Jadi datanya sama persis, ini pakai NumPy saja. Datanya sama persis seperti yang di Excel, ditulis seperti itu. Terus metode analitiknya bagaimana? Ya harus buka buku statistik lagi, di SMA mungkin sudah ada juga ya, atau di mata kuliah statistik itu pasti dibahas caranya mencari slope atau gradient sama intercept, atau biasanya disebut konstanta grafik intercept. Caranya seperti ini. Jadi slope adalah jumlah dari ini ya, perkalian antara selisih data X dengan rata-ratanya dan Y dengan rata-ratanya, itu dikalikan dibagi dari selisih X kuadrat dan seterusnya. Ketemunya seperti itu. Dan persis di Excel. Cuma di Excel lengkap sekali, yang kalau yang di sini kita harus cari rumusnya baru tahu menghitung statistiknya, seperti menghitung varian atau ini standar errornya untuk Y, berarti apa standar, harus cari prediksinya dulu. Prediksinya adalah slope tadi dikali X ditambah konstanta atau intercept, terus cari residualnya. Kemudian kalau residualnya atau yang di Mas Jo tadi ada epsilon, itu adalah ini, itu dikuadratkan terus dibagi N-2, itu ada standar deviasi. 2 itu adalah degrees of 2 itu adalah A dan B ya. Berarti ln X kurangi 2 ini adalah degrees of freedom-nya. Oke. Pelajaran statistik dasar ya. Ini adalah standar error untuk Y. Dan standar error untuk gradient atau slope sama intercept adalah seperti ini. Ya, masukkan saja. Jadi SEY tadi kalau dikuadratkan sama dengan ini ya. Ini adalah var Y atau sama aja SEY kuadrat. Itu adalah epsilon di sini ya. Epsilon apa? Sigma. Sigma ini adalah var. Ada standar deviasi. Kalau sigma kuadrat adalah varian. Berarti varian adalah ini. Ini sudah kuadrat. Nah, masukkan rumus. Coba seperti ini, yang slope misalnya ini ya. Berarti ini adalah varian, ini varian sigma kuadrat dibagi sum selisih X dengan rata-rata dikuadratkan yang ini. Oke. Setelah selesai, jadi ketemunya adalah standar error kuadrat, harus di akar. Dan juga yang intercept seperti itu. Nanti ketemu, nah ini sama persis angkanya dengan yang di Excel. Nah, kemudian Mas Jo tadi, bagaimana kalau dengan scikit-learn? Berarti kalian install scikit-learn-nya dari PIP atau pip install scikit-learn, nanti ketemu semua tentang scikit-learn muncul. Nah, ambillah linear regressions-nya. Atau tadi kalau Mas Jo ambil linearnya terus di alias sebagai LM, terus ambil linear regressions-nya. Nah, selalu modelnya seperti ini ya.
Modelnya cari buatannya orang, namanya apa, linear regressions, kemudian fit X dan Y. Nah, X-nya dalam hal ini masih berupa NumPy, sehingga perlu di reshape. Ini kan satu vektor satu dimensi itu di bagian linear regression itu bingung, itu satu dimensi itu dimensinya ke kolom atau ke rows, ke bawah atau ke kanan, sehingga perlu di reshape. Kalau reshape minus 1,1 min 1,1 itu artinya apa? Angka yang ini dibuat data kolom 0 di atas, kemudian 1 di bawah, 2 di bawahnya lagi, 3 di bawahnya lagi, persis seperti Excel ini ya. Jadi datanya begini. Jadi kalau nulisnya NumPy, kalau cuma satu dimensi itu masih bingung. Ini data baris kayak gini atau data kolom sana, jadi harus diberitahu. Oke, so dengan escalance kita langsung dapat slopes sama intercepts juga R kuadrat, ini pakai skor. Jadi skornya juga ada langsung di model itu, atau carilah rumus tentang skor, kemudian hitung sendiri juga tidak apa-apa. Kemudian ada juga model-model yang lain seperti Ridge. Nah, ini kita perlu ke escalance ya. Ini escalance, user guide-nya cek. Nah, di sini ada supervised learning. Kalau regression adalah supervised learning ya. Kalau clustering itu unsupervised learning. Maksudnya supervised learning apa? Datanya ada X dan Y. Jadi bagaimana hubungan X dan Y itu jadinya supervised learning. Tapi kalau datanya X doang, tidak ada Y-nya, itu jadi unsupervised learning. Yang linear model tadi apa? Ada yang disebut sebagai ordinary least squares atau kuadrat terkecil yang biasa. Yang tadi kita kerjakan adalah least squares yang ordinary. Nah, dia mencari A dan B. A dan B-nya di mana? Di sini, di W. Jadi W1 sampai WP itu adalah A sama B ini. Ini tergantung apa, W1-nya adalah B, W2-nya A1, kemudian A2 sampai A sekian, atau WP-nya yang B itu tidak masalah sama sekali, asal konsisten. Jadi ordinary least squares itu mencari W, atau dalam hal punya kita adalah A dan B, agar apa? Agar ini minimum. Ini apa? Nah, tanda seperti ini itu tanda norm. Ini norm, namanya norm 2, L2 itu apa? Artinya ini adalah jumlah selisih dikuadratkan. Ya. Kalau selisih itu kan tadi ini ya, antara yang hitam dan biru itu, yang ini dijumlahkan dengan yang lain. Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Ini adalah disebut loss functions dari ordinary least square. Nah, ketemunya seperti itu. Nah, ada yang lain. Nah, seperti ini ya. Ridge regressions, yang untuk regression bisa untuk klasifikasinya seperti ini. Ini yang depan,
itu adalah sum square dari error ya. Tetapi Ritz akan menambah parameter baru alfa, terus omega atau W juga dijumlahkan, tapi ini kuadrat kemudian dijumlah jadi W1 kuadrat tambah W2 kuadrat tambah W3 kuadrat dan sebagainya. Ini dijumlahkan semua. Ini namanya caranya rich regressions. Supaya apa? Nah, supaya nilai W-nya itu enggak besar-besar gitu ya. Oke, jadi dia membuat smoothing. Caranya seperti ini. Kalau pakai Ritz, ya panggil Ritz, datanya sama, modelnya Ritz, terus fit. Sudah. Terus carilah slope, intercept, dan R-square. Nah, sama persis sudah dengan Excel juga. Itu adalah Escalence. Tapi Escalence tidak memberi angka-angka statistik yang lain ya. Seperti yang Excel tadi kan angkanya komplit ya ini. Semua angka muncul yang statistik itu. Kalau Escalence tidak, sehingga kalau kalian pengen apa, kalau pengen statistik murni, ya jangan pakai Escalence. Tetapi kalau mencari slope intercept saja pakai ini, dan score pakai ini sudah cukup. Tapi kalau pakai kalau nantinya statistik yang lain harus dimunculkan, maka tidak cukup memakai Escalence, sehingga perlu stats model. Stats model itu khusus untuk statistik ini. Ini kayak R ya, bahasa R. Ini R-nya Python ada di stats model, jadi saya kira banyak sekali fungsi di R bisa dilakukan di sini stats model. Nah, ini sama persis X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, bedanya adalah XX di sini ditambahi satu kolom lagi untuk B. Isinya nanti satu semua X-nya itu. Kita run dulu ya. Run. Kemudian kita lihat bahwa intercept-nya, konstanta grafiknya atau intercept sama dengan Excel, juga untuk coefficients untuk variabel X1 juga sama persis seperti tadi. Kemudian semua standar error muncul nih ya. Bahkan lebih banyak lagi. Ini F statistik juga ada probabilistik F statistik, ada IC, ada BIC, ada log lagi. Ini komplit. Kalau kalian suka SPSS atau R, maka ini temennya di Python. Ini untuk regresi linear saja, pakai stat model semuanya bisa. Nah, kita cek, kita lihat tadi X-nya adalah begini, X-nya apa? Nah, jadi X-nya nambah satu kolom yang isinya satu semua. Di sini aslinya X1 dan seterusnya. Ini caranya stat model. Nah, yang satu ini nanti dikalikan sama B, gitu ya. Sedangkan yang ini dikalikan A. Jadi A kali X, X-nya yang ini, ditambah B. B-nya satu semua. Kali, ya B-nya berapa kalikan satu semua, ya tetap B. Jadi itu bedanya stats model sama Escalence. Nah, stat model sangat
sangat komplit. Nah, tapi kita tidak ingin mengerti caranya memakai rumus orang. Kita pengen mencari sendiri. Cara yang paling mudah adalah pakai gradient descent. Ini cara yang sangat umum dan tidak hanya untuk regresi linear, tetapi bisa untuk banyak hal, untuk clustering juga, untuk classifications dan lain-lain, untuk fitting curve dan sebagainya. Jadi ini sangat sakti dan mudah. Caranya gini, kita punya model kan, modelnya adalah Y AX plus B, dan kita harus mencari rumus atau fungsi supaya A dan B-nya bisa dicari. Nah, fungsi itu biasanya disebut sebagai loss functions atau cost functions, dan yang paling sering adalah memakai mean square error seperti ini. Jadi Y adalah A dikurangi Y topi, itu Y topi adalah modelnya AX plus B itu. YI berarti ini X-nya ke I gitu ya. Dikuadratkan dulu, kemudian dijumlah, nah terus dibagi N. Atau dibagi setengah N, ini setengah di sini boleh dipakai, boleh enggak, asal konsisten. Ini fungsinya kan kuadrat ya. Jadi kalau kuadrat kan seperti mangkok gitu ya. Nah, fungsi seperti mangkok itu kalau dicari minimumnya akan mudah. Nanti A dan B itu akan mencari dasarnya mangkok. Supaya dasar mangkok itu ketemu, gimana caranya? Nah, pakailah gradient descent ini. Kita tulis dulu matematiknya ya. Y sama dengan AX plus B itu caranya nulis gini. Definisikan linear model dan rumusnya AX plus B. Jadi kalau X, A, B dimasukkan nanti akan muncul angkanya. Kemudian ini adalah loss, ini jumlah gitu. Y minus Y hat kuadrat dibagi N dibagi 2. Nah, ini duanya ini opsional ya. Duanya itu kenapa dimasukkan? Kalau di sini supaya turunannya itu tidak ada duanya. Nah, matematika SMA, bagaimana caranya mencari A dan B, yaitu mencari minimum dari suatu fungsi. Caranya gimana? Carilah turunannya dulu. Nah, turunannya sama dengan 0, nanti akan ketahuan di mana itu. Nah, itu secara numerik itu tidak dicari sama dengan 0-nya, tapi diubah nilainya si A dengan cara apa? Nah, ini gambarnya. Oke. Jadi A dan B tadi ini ditulis W atau omega, ini W ya. W yang baru adalah W lama dikurangi ini alfa, istilahnya adalah learning rate, dibagi DL per DW. DL per DW itu adalah gradient. Jadi gradiennya itu di sini berapa gitu, gradiennya kalau di sini besar ya. Kalau di sini yang kanan ini yang ada bolanya hitam, itu gradiennya positif atau negatif? DLDW di sini positif atau negatif? Ayo, SMA-nya, matematikanya masih ingat enggak? Kalau kurvanya naik, maka slope-nya positif atau negatif? Halo? Ayo jawab. Siapa yang bisa jawab? Jadi
Positif, Pak. Oke, positif. Nah, di sini tuh gradiennya positif. Sehingga apa? W-nya, parameter tadi, dikurangi sesuatu angka kalikan gradien. Jadi mundur dia, tidak maju lagi. Dia mundur ke sini. Kalau di sini, di sebelah kiri, dia gradiennya negatif. Negatif kali negatif, negatif alfa kalikan gradien yang negatif akan positif, jadi dia nanti maju gitu. Jadi caranya nyari gradien tuh pelan-pelan di iterasi begini sampai dia akan nemu yang paling minimum. Ya kalau sudah mendekati minimum dia maju mundur terus. Kalau alfanya tidak diubah. Kalau kamu coba melangkah ya, ini gunung ya, gunung kiri sama kanan, terus turun lembah, kamu langkahnya tetap 1 meter turun, terus kalau sudah sampai di paling bawah, melangkah 1 meter lagi sudah ya sedikit naik, terus mundur 1 langkah lagi, oh masih belum sampai global loss minimum, tapi sudah sangat dekat, sehingga ketika sudah sampai bawah sebenarnya langkahnya itu perlu dikecilkan, semakin kecil. Nah, itu namanya scheduling dari learning rate. Nah, tadi sudah ada rumus-rumusnya seperti ini. Ini kita tulis rumus Y-nya di sini, linear model, terus loss-nya ditulis di situ. Terus turunan dari loss terhadap A dan B, ini saya tulis sebagai D loss, D Q ya, Q-nya bisa A, bisa B, adalah ini. Ya. Bisa menurunkan toh, kuadrat diturunkan duanya ke depan, tapi di sini ada setengah, jadi 2. Ini dia, 2-nya ke depan, 2/2 adalah 1. Terus min-nya, ini ada minus dari mana? Karena ini di topi, minus di topi, di situ ada A dan B, berarti minusnya keluar. Oke, jadi turunan pertama terhadap A, DLDA, turunan yang kedua terhadap B, DLDB. Saya kembali ke sini saja. Jadi turunannya sudah kita buatkan fungsinya. Nah, gradient descent itu caranya begini. Yang alpha tadi adalah learning rate ya. Ini di catatan ada alpha, dan itu sama dengan istilahnya adalah learning rate, laju belajar. Ini kita buat konstan dulu. Kalau tidak dibuat konstan ya di sini harus kemudian dikecilkan terus. Terus A-nya ini terserah, nih random ya. Random, terserah gitu ya. Ini juga random. Terserah berapa. Terus pertama kali carilah Y hat atau teorinya AX plus B, panggil, ketemu Y hat. Terus carilah turunannya, ketemu DLDA sama DB. Nah, kemudian diupdate. A-nya diupdate, B-nya diupdate. Nah, ini yang terjadi dalam epoch hanya 5 kali. Berarti yang tadinya 1 menjadi 1,5, B-nya 0 menjadi 1,36. Kemudian setelah itu diketahui, carilah Y hat yang baru, teori yang baru. A-nya segini, B-nya segini, masukkan, ketemu Y hat, terus turunannya dicari lagi, terus ini diupdate lagi, diupdate terus, ya akhirnya dapat hanya 5 kali ini seperti itu. Nah, kita perlu merekamnya.
pakai list saja pertama kali, kemudian setelah di-append hasilnya, itu kemudian dikumpulkan, diubah, convert menjadi array-nya NumPy. Ini sama persis seperti tadi, hanya direkam ya. Loss-nya juga dicatat. Nah, terus digambar pakai Matplotlib. Nah, loss-nya ini dia. Loss-nya makin lama makin kecil, terus flat. Ini sudah sampai lembahnya. Ini kalau kalian sudah mendapatkan seperti ini sudah lumayan berhasil gitu. Ini epochnya berapa? 200. Berarti nggak nyampe 200 pun sudah lumayan tuh, sampai 25 saja atau 50 itu. Hasil antara yang 50 sampai 100 mungkin tidak terlalu banyak beda gitu. Terus plot lah itu. A sama B, kebetulan A-nya hampir 1, B-nya juga hampir 1. Seperti di Excel. Nah, Excel ketemunya di sini. Sebelum Excel masih berantakan, masih kalian mau startnya dari manapun, dan langkahnya lumayan besar sehingga dia naik turun sangat kacau di awal, tapi kemudian dia makin lama makin baik. Nah, itu adalah gradient descent. Nah, sekarang anggaplah bahwa datamu besar. Ini datanya ada berapa ya? Hanya 8 ya. 8 angka tuh. Ya, ini cuma 8 angka doang ya. X. Anggaplah ini besar banget, gede gitu ya. Ribuan data, jutaan data. Sehingga kalau menghitung ini semua, merekamnya ke RAM aja, mengambil data kemudian memasukkan ke RAM, mungkin tidak cukup. RAM laptop ini cuma 8 GB kali ya. Mungkin kalau datanya lebih dari 8 GB, membaca kemudian menaruh di RAM aja sudah nggak cukup. Apalagi melakukan eskalen stat model untuk mencari intercept sama koefisiennya. Sehingga perlu yang disebut sebagai stokastik. Nah, stokastik gradient itu boleh untuk data yang kecil, data yang besar. Nah, yang data yang besar sangat bagus kalau bisa dipakai ya. Jadi caranya gini. Tadi datanya kan ini ya. Ada 8 data atau 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus kau pilih terserah gitu. Data yang keberapa? Kamu pilih berapa? 3 data aja. Batch size-nya 3. 3 itu untuk apa? Nah, ini 3 kan di sini. Untuk menggambar garis regresinya. Nah, bayangkan garis regresi yang muncul dari 3 ini. 3 doang ini. Kan ya oke, tetap aja di sekitar garis yang untuk rombongan kan, karena kebetulan datanya sih tidak terlalu jelek gitu, lumayan lurus, sehingga kalau yang dipilih adalah ini, ya dia garisnya di sekitar itu. Kalau ini di run ulang, ya dia akan memilih yang lain. Ini kan garisnya juga ke sana lagi gitu kan. Ya. Di run lagi, dia memilih 3 yang lain lagi, dan seterusnya. Jadi, andai kan kita baca seluruh data nggak cukup, ya bacalah hanya kecil-kecil saja. Ini hanya 3 doang, dan 3 ini yang dicari intercept sama slope-nya. Nah, caranya persis sama gitu ya. Tapi di dalam epoch kita ada epoch yang lain, epoch per batch. Jadi pilih 3 saja gitu ya. Ketika memilih itu di sini ada replace false, berarti kalau angkanya ada 5,
kalau sudah ngambil 3, misalnya 1, 2, 3, sisa 4 sama 5 kan. Nah, kalau replace-nya true, bisa ngambilnya 1, 1, 3 gitu. Satunya diambil 2 kali, atau 1, 2, 2 gitu. 2-nya diambil. Kalau replace false bisa 1, 4, 5. Jadi diambil satu-satu. 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi yang ini penting ya. Jadi jangan ngambil 2 kali. Yang sudah diambil, jangan diambil lagi. Nah, itu pengambilan secara random. Nah, saya hanya memakai ini. Jadi Y hat-nya itu X-nya hanya 3 biji doang. Jadi kecil datanya. Jadi yang besar banget tadi cuma diambil sedikit, terus dicari gradiennya lagi, terus diupdate AB dan sebagainya, terus direkam. Nah, ini epochnya juga sedikit 50, tapi epoch per batch-nya 10. Berarti kalau di total ya jadi 500. Ini tetap dianggap epochnya 50 ya. Terus dicek loss-nya, langsung kecil. Plot AB-nya juga seperti ini. Nah, ini karena random dari 8 angka diambil 33, jadi dia sedikit lebih kasar di sini, tapi terakhirnya toh mirip. Ini masih 1088, tadi yang Excel 10 ya. Ini 115 gitu ya. Ini tinggal nambahi epochnya, tidak hanya 50 tapi lebih, saya kira nanti akan muncul. Nah, sekarang yang multivariate. Tadi adalah single variate atau monovariate. Single variate kita cek dulu pakai Excel. Nah, ini dia. Ini adalah multivariate data. Ada X0, ada X1, ada Y. Jadi X0 bisa suhu, X1 bisa pH, atau apapun, humiditas atau apa. Terus Y adalah sesuatu yang lain. Oke. Y adalah targetnya. Terus persamaannya bagaimana kalau datanya atau variabelnya lebih dari 1, X-nya itu maksudnya, maka persamaannya adalah seperti ini. Y adalah A0 kali X0 tambah A1 kali X1 dan seterusnya. Kalau tadi contohnya cuma 2 ya, Excel-nya. Berarti A0 sama A1 saja. Terus terakhir plus B, bias. Nah, terus loss-nya juga sama persis seperti yang tadi. Juga ini turunannya. Nah, sekarang turunannya di LDA itu ada J-nya. Jadi tergantung A0, A1, A berapa. Ini rumus ini ternyata sederhana ya. Ini adalah sum dari selisih Y dengan min ya kali X. Ini berarti kan operasi vektor Y atau vektor delta Y kali vektor X toh, berarti pakai operasi dot gitu ya. Ini ada operasi dot di NumPy. Itu adalah yang ini. Sedangkan ini hanya satu variabel doang, sum gitu ya. Dot juga boleh, tapi dengan vektor 1 di sini harus ones. Jadi dot yang ini menjadi np dot y minus y hat dengan ones. Ones itu membuat satu dengan ukuran tertentu. Nah, tulislah di sini multivariate lens model, MLIN model itu bentuknya adalah A0x0 plus A1 ini matematikanya seperti ini saja. Jadi operasi vektor X dot A, jadi operasi product dot X dot A plus B. Yang ini turunannya, oke. Dan datanya saya samakan dengan Excel, caranya menulis seperti ini ya, pasangan data itu ya.
1,01. Ini 1,01. Y-nya juga sama persis. Kembali ke Excel dulu. Ini yang tidak tahu Linus, saya ulang. Jadi ketiklah Linus gitu, Linus. Non Y-nya adalah yang ini. Kemudian non X-nya ini total semuanya. Kemudian intercept dihitung, statistiknya dikeluarkan. Oke, ketemunya ini. Ini apa? No, ini A0, kemudian nanti A1. A0 A1-nya Excel sedikit kebalik ya. Ini mungkin yang A0 yang di sini, A1 yang di sini. Ini A1, ini A0. Beda dengan yang Python. Terus baru B saya kira. Nah, kemudian ini di blok total. Setelah di blok, terus F2, terus Ctrl Shift Enter. Oke. Jadi blok. Terus apa? F2, terus Ctrl Shift Enter. Oke, kalian bisa nyoba sendiri ya. Terus nanti ini muncul semua. So, angka itu diperoleh juga dengan Excalibur dan sebagainya. Dengan gradient descent juga bisa ya. Jadi ini adalah gradient descent, tapi epochnya berapa nih? 50.000. Banyak banget gitu. Terus setiap 10.000 saya tulis hasilnya. Nah, ketemunya A0 sama A1-nya sama, mirip dengan Excel tadi ya. Kalau Excalibur gimana? Ya tinggal panggil linear regression tadi, kemudian fit X dan Y, sudah. Nanti ketemu coefficient sama intercept-nya. Ini selesai. Nah, itu adalah regresi linear. Tapi hari ini kuncinya kalian harus bisa menghitung sendiri memakai apa? Gradient descent atau stochastic gradient descent. Oke, ini stochastic gradient descent. Sekarang kita cari data yang sedikit banyak, lebih banyak lagi. Yang langsung saja sebagai contoh. Dari datasets-nya Scalance. Scalance itu punya datasets. Saya kembali ke Scalance dulu. Di sini ada datasets. Mana ya? Datasets. Example kah? Nah, di dataset examples. Ini ada banyak sekali ya. Ada iris. Bentar. Toy, namanya Toy dataset. Itu yang mainan saja. Ya, Toy dataset. Nah, kalian bisa pakai diabetes ini untuk regressions, iris itu untuk classification dan seterusnya. Ada lagi yang regressions. Kebetulan regression ini doang ya. Ya, lainnya classifications. Oke, kita pakai diabetes. Ambillah itu. Caranya ngambil, ya ini load diabetesnya dipanggil, diimport, kemudian data sama dengan load diabetes. Kemudian di situ, di data itu, saya run ulang ya. Itu akan ada banyak sekali perintah. Supaya tahu perintah apa yang ada,
bisa pakai dir data. Nah itu berarti ada perintah seperti ini atau function seperti ini di dalam data, sehingga kalau kita cek descriptions ya, tinggal ketik data descriptions, shift enter. Nah ini dia, ini keterangannya panjang dan lebar. Ada 442 gitu kan. Ini displaynya tidak enak caranya mendisplay. Caranya gimana ya display? Oke. From mungkin IPython ya. Python P-nya kecil apa besar ya, lupa saya. Import ya, Python import display. Semoga ini bisa cek ya. Salah atau kecil kah? Oh iya, display. Semoga bisa lebih baik. Oh, tidak mau. Hai, tidak tahu aku. Model object is not callable. Oh, ini untuk audio. I'm sorry, not display. Atau Markdown. Sorry, lupa. Boleh lupa ya. Python display Markdown. Pakai apa? Nah ini dia. Sudah benar. Python display import Markdown. Harusnya benar sudah. Display Markdown, kenapa tidak ada? Nah, ini ada. Terus data descriptions. That's fine. So, kalian bisa membacanya dengan sedikit lebih baik. Oke. Number of instance atau sampelnya ada 442, atributnya atau variabel atau features-nya ada 10, di mana first 10 column, berarti kolom pertama, kedua, sampai 10 saja. Kemudian targetnya di kolom 11, berarti X-nya adalah 10 kolom pertama, terus Y-nya adalah di kolom terakhir. Terus data features name-nya adalah ini. Nah, dan seterusnya kalau itu dijadiin satu dalam data frame, caranya begini ya. Pakai pandas data frames, create datanya, masukkan ke nama-nama ini, kemudian tambah yang target. Akhirnya seperti ini datanya. Nah, mungkin kalian tanya, ini umur kok 0,038 minus 0, ya ini sudah di scaling. Jadi umurnya mungkin manusianya misalnya 10 sampai 60 tahun gitu. Yang paling kecil itu adalah menjadi minus 2. Terus yang paling besar itu menjadi 2. Jadi ini semua di scaling, angkanya selalu dari minus 2 sampai 2 semuanya. Jadi harus dicari data aslinya. Saya nggak tahu di mana data aslinya, tapi ini data sudah disiapkan hanya untuk mainan saja. Namanya juga toy datasets.
pokoknya ini angka yang ada hubungannya dengan usianya, walaupun usianya tidak dalam tahun lagi karena sudah di scaling, bahkan seks atau pria atau wanita itu menjadi 2 angka saja ini. Jadi setengah sama minus setengah kira-kira ya. Tidak ada angka yang berikutnya lagi ini, berarti hanya 2 gendernya ya. BMI itu apa? Berat tubuh kali ya. BP itu apa? Nah, sudah saya kumpulkan di sini. Bisa dilihat di eskalen juga. Ini dia. BMI Body Mass Index. BP itu average blood pressure. S1 apa ini? Total kolesterol. S2 lipoprotein LDL ya. S2 itu LDL, S3 HDL, ini lemak yang baik sama yang jelek gitu, yang HDL kali yang jelek ya. Total kolesterol, ini apalagi triglycerides, kemudian S6 apa ini? Sugar level gula. Nah, jadi kalau kalian tes kesehatan di Prodia itu kan ini muncul semua. Terus pertanyaannya, kalau kalian sudah punya nilai ini, maka potensi kena diabetes kecil apa besar? Nah, ini kolom 11 adalah kuantitas pengukuran progres dari disease, dari penyakit diabetes itu setelah setahun ya. Setelah pengukuran setahun. Jadi ukur sekarang terus tahun berikutnya diabetesnya gimana, ini mestinya seperti itu. Jadi ini adalah X-nya. X-nya adalah lemak, BMI dan sebagainya, dan Y-nya adalah kalian kena diabetes atau enggak. Berarti angkanya kalau gede berarti terkena, potensinya lebih gede, kalau lebih kecil ya enggak. Itu adalah diabetes data sets. Kembali ke Excel lagi. Kembali ke Python. Type-nya sudah angka semua. Berarti kalau belum angka gimana, Pak? Kalian harus ubah. Yang laki-laki 0, perempuan 1, dan sebagainya. Itu pakai mapping nanti lain kali. Atau Mas Jun nanti tolong ya kalau ada seperti itu apa yang terjadi. Oke, terus kalian bisa pakai Seaborn. SNS itu Seaborn ya. Untuk cek dulu gambar-gambarnya ada yang aneh enggak, misalnya pakai bar plot antara apa dengan apa gitu ya. Ini antara apa sih? Gender sama target sama dia penyakit. Hue-nya age-nya. Age-nya yang lebih tua mestinya yang lebih gelap nih. Yang minus itu yang muda. Y target berarti kena diabetes lebih tua, kelihatannya kok lebih banyak yang kena diabetes. Bar plot yang lain seperti ini. Kalau pair plot itu antara BMI dengan BMI itu jadi histogram, tapi yang lainnya antara BMI dengan yang lain ini apa nih? Antara sex dan age misalnya, seperti ini. Berarti ini apa? Yang bawah ini adalah gender, laki-laki sama apa? Perempuan. Terus yang ke sana adalah ini adalah histogram dari gender. Jadi yang laki-laki sedikit lebih besar daripada perempuan. Nah, antara usia gimana? Nah, lihat yang di sini. Ini berarti perempuan, ini laki-laki, ini perempuan atau gimana?
Nah, yang lainnya antara BMI ke sini BMI ke sini umur. Ini jadi kayak gini. Antara BP, blood pressure sama umur kayak gini, berantakan. Belum kelihatan secara sendiri-sendiri. Nah, kalian bisa lakukan hanya 2, misalnya BMI sama S1, berarti BMI itu body mass index, sama S1 itu apa tadi? Kolesterol ya. S1 kolesterol. Terus WHO-nya adalah laki-laki sama perempuan. Oke. Terus diagonalnya adalah kernel density. Jadi dan distribusinya. Ini kita bisa melihat dari sini. Ini mirip dengan normal. Gunungnya cantik semua. Yang diharapkan memang banyak gunung yang cukup cantik seperti ini, sehingga analisis statistiknya itu normal semua, lebih mudah. Antara laki-laki sama yang perempuan sebarannya juga mirip ya. Ini dengan BMI. Nah, violent plot itu seperti ini. Y-nya adalah BMI, terus bentuknya untuk yang laki-laki sama yang perempuan beda. Ya. Nanti coba dicari mana yang lebih variasinya lebih gede. Ini KDI plot untuk masing-masing. Ini S1 kolesterol, kemudian apa lagi S2 itu apa, S3 apa, HDL saya kira. LDL, HDL, terus S4 saya lupa. Ini juga bentuknya gunungnya cantik semua. Jadi kelihatannya nggak perlu ada yang dihilangkan gitu, nggak perlu ada yang dibuang datanya, pakailah semua. Ini KDI plot juga bisa 2 X-nya adalah S1, Y-nya adalah S2. Kalau tadi kan milihnya cuma X doang, Y-nya nggak ada, ya kan? X, kalau Y-nya nggak ada itu berarti density. Tapi kalau ini dibuat dua-duanya ada, ini kayak buat gunung. Gunungnya bentuknya gimana kalau X sama Y-nya itu ini, S1 sama S2. Jadi ini melihat distribusi dari 2 variabel. Nah, kalian bisa bermain-main dengan variabel yang lain. Kemudian yang penting juga adalah heat map dari korelasi. Korelasi itu adalah hubungan linearitas atau hubungannya antara X dan Y. Kalau di sini antara S1 dengan S2, S1 sama dengan S3, BMI dengan BP, BMI dengan yang lainnya, itu berapa. Kalau 1, itu misalnya yang ini BMI dengan BMI, ini BP dengan BP, terus apa dengan apa, S1 dengan S1, itu selalu 1 semua. Jadi dia dengan dirinya sendiri itu korelasinya 1, tapi dia dengan orang lain atau BMI dengan BP akan menghasilkan suatu angka. Angka yang ke arah 1 itu berarti ada korelasi, angka yang ke arah minus 1 itu ada korelasi tapi negatif. Nah, kalau angkanya kecil gitu, ya korelasinya rendah, artinya randomnya lebih banyak gitu. Kita bisa cek Google dulu gambar-gambar ya. Correlations. Images. Atau saya kasih contoh Anscombe. Ini dia, Anscombe. Ini contoh data yang beda, tetapi korelasinya sama persis. Jadi hati-hati. Sebenarnya korelasi yang sangat tinggi seperti ini, garis ini garisnya tinggi, tapi ini ada outlier di sini 1, ini membuat sedikit rendah. Kebetulan 4 ini ada
data yang beda tapi korelasinya sama. Nah, itu korelasi yang mengejutkan. Kalau korelasi sama dengan 1 seperti ini ya, lurus-lurus seperti ini 1. Ini 1, kalau ini -1 ya. Yang ini 1, ini -1. Kalau korelasi 0, nah ini dia. Wow, ini korelasi 0 kayak gini nih. Ini keren, ini tak copy aja ya. Copy image. Oke, masukkan sini. Correlations. What is the meaning of correlation? Tambahkan di sini. Ini dibuat markdown dulu. Oke, terus yang tadi dipaste di situ. Enter. Nah, berarti kalau 1 begitu, -1 kebalikannya begini. Kalau random kayak gini 0. Nah, apa artinya kita melihat korelasi? Korelasi yang tinggi, misalnya kita dapat 0,99 gitu misalnya, atau 0,95. Berarti gambarnya gambar yang ini. Ini misalnya antara BMI sama BP, misalnya ya. Berarti salah satu bisa dibuang. Jadi BP-nya nggak usah dipakai, tapi pakai BMI saja. Karena apa? BP ya hanya sekian kali BMI ditambah konstanta, jadi bisa diwakili. Nah, kenapa harus diwakili? Karena apa? Datanya kan gede banget. Jadi kalau dikurangi sedikit atau dikurangi banyak, apa yang bisa diwakili siapa, itu akan mengurangi data sehingga big datanya itu big-nya nggak terlalu sangat big sehingga laptopnya tetap jalan. Itu adalah correlations yang penting, tetapi tidak hanya correlations untuk membuang data atau mewakilkan suatu variabel dengan variabel yang lain yang belum saya masukkan ke dalam kuliah ini adalah variation yang disebut sebagai VIF ya. Ini. Jadi nilai ini perlu dimasukkan tapi lain kali aja. VIF-nya gimana gitu. Kalau besar banget ditunggu dulu teman-teman, sepertinya nih mungkin Pak Surya ada masalah di jaringan. Jadi tunggu dulu sebentar ya. Baik, Mas. Oke teman-teman, sambil menunggu Pak Surya sebentar, apakah teman-teman tuh yang topik di malam ini ada kesulitan nggak ya?
Halo, apakah teman-teman ada kesulitan? Kalau saya malah memang cukup banyak dasar matematikanya, jadi mungkin teman-teman nanti kalau memang ada kesulitan, saya akan coba konsultasi dulu dengan dosen apakah memang perlu ada semacam kelas di luar jam yang pernah kita buat gitu ya. Silakan mungkin ada pertanyaan, Mas misalnya kayaknya dari tadi open raise hand kan itu. Mungkin pertanyaan di luar materi ya, Mas? Oh, gimana? Sorry, maksudnya gimana? Pertanyaan agak di luar materi enggak apa-apa, Mas? Oh, boleh nggak apa-apa, silahkan. Oh, oke. Izin bertanya, Mas. Ini kelasnya sampai jam berapa ya, Mas? Biasanya sih harusnya sampai jam 8 atau setengah 9 biasanya. Sekitar itu. Oh, oke. Karena 3 Baik, Mas. SKS kan, 3 SKS itu Iya. berarti kan 1 SKS-nya kan tadi kan kita mulai jam 6. Ya harusnya kalau idealnya sekitar jam 9, tapi biasanya setengah 9 udah selesai. Ya, Oke. kalau memang ada keperluan dan segala macam, ya teman-teman boleh duluan sih nggak apa-apa ya. Nah, itu mungkin apakah ada pertanyaan lagi Mas Salam? Atau yang lain? Makasih, Mas. Silakan Mas Ken. Selamat sore. Selamat malam ya. Selamat sore. Mas Ken. Iya. Ini kita pakai Kevlar atau enggak ya untuk kuliah ini? Jadi gini, setahu saya ya, kalau mungkin saya nanti salah saya dikoreksi, tapi setahu saya Pak Surya dan Bu Hana itu seringkali dia nanti kalau tugas akan diinformasikan lewat F-Learn. Nah, sementara memang kalau untuk materi dan juga untuk materi asistensi dan juga kuliah itu kan seperti yang sudah saya informasikan itu masih menggunakan WhatsApp group. Kenapa kita dipakai WhatsApp group? F-Learn itu biasanya digunakan memang untuk tugas biasanya kalau Bu Hana dan Pak Surya, setahu saya ya. Tapi kalau teman-teman merasa memang membutuhkan lebih mudah menggunakan F-Learn, coba nih teman-teman, saya coba komunikasi ke dosen. Tapi memang kalau untuk Pak Surya dan Bu Hana biasanya memang mereka untuk F-Learn biasanya untuk tugas sih. Terus ini memang ini ada informasi dari teman-teman juga kesulitan bagian rumusnya. Memang, jadi memang teman-teman mungkin yang dari saya mungkin nggak tahu juga ya apakah di FTI juga diajarkan seperti ini. Memang karena memang saat ini Magister Data Science ada di bawah FSM sehingga penekanan Pak Surya lebih banyak ke arah memang jujur aja ke arah matematis. Jadi ada beberapa pasal matematis yang memang teman-teman nanti akan pelajari. Nah itulah kenapa saya akan coba komunikasi ke dosen. Apakah memang perlu ada kelas asistensi di luar, masih di tambahan, bukan di luar ya. Tambahan begitu ya. Karena memang untuk mempelajari ini memang jujur saya pun dulu di awal juga kesulitan gitu ya. Ada banyak hal yang saya kira memang perlu dipelajari gitu. Kalau saya melihat dari materinya yang malam ini memang teman-teman akan pusing pasti karena kalau memang belum pernah biasanya karena bingung pasti ini maksudnya apa, persamaan ini gimana sih gitu, sama dengan saya di awal itu. Jadi itulah kenapa saya dari awal sudah sempat menginformasikan bahwa apakah di luar jam hari Senin apakah teman-teman butuhkan gitu asistensi. Karena memang ya fit itu karena mungkin hanya dipakai gitu ya, karena mungkin hanya diajarkan modulnya begitu ya. Tapi memang di data science ini karena memang terus terang arasnya kita ini kan memang sebetulnya kan mata kuliah S2 kemudian dibuka ke S1 gitu, sehingga dasarnya memang diberikan juga lalu tapi kemudian diperdalam gitu dengan tujuan supaya teman-teman ini bisa paham gitu, nggak cuma sekedar make gitu. Mungkin dugaan saya adalah kalau di FTI mungkin loh ya, mungkin diajarkan atau elektro mungkin pernah tahu fit tapi hanya sekedar tahu fit ini buat apa gitu ya. Nah itu dia. Nah itu makanya kalau di kita memang di Magister Data Science memang kita memang diarahkan secara detail gitu oleh Pak Surya memang untuk paham gitu dalamnya. Jadi nggak cuma sekedar black box, artinya cuma hanya tahu fungsinya lalu kemudian nggak tahu di dalamnya ini ada cara kerjanya gimana gitu. Seperti itu kira-kira gambarnya teman-teman. Jadi ini saya akan coba komunikasikan. Mungkin kalau teman-teman memang merasa kesulitan dan memang dibutuhkan, iya ini memang harus perlahan memang untuk memahami ini karena memang cukup banyak persamaan matematika yang cukup dalam kalau saya bilang. Ini malam ini baru awalnya dulu sih, lalu nanti biasanya akan masuk ke yang lebih dalam lagi gitu ya. Itu teman-teman, sebentar ada chat, coba saya lihat ini.
Iya, soalnya tidak dipegang materinya memang. Iya, memang itulah kenapa perbedaan yang di apa namanya di data science memang. Nanti kalau software memang diminta, saya akan coba informasi ke Pak Surya juga untuk dipelajari karena memang nih teman-teman harus butuh sih memang supaya bisa diupload di drive gitu ya, supaya teman-teman selama liburan Lebaran ini nanti teman-teman punya waktu untuk, karena cukup senggang ya kan Lebaran nggak sepenuhnya kan teman-teman, mungkin nggak semua juga Lebaran ya, mungkin yang mereka sedang jalan, tapi mungkin kalau ada waktu-waktu luang gitu teman-teman sambil pelan-pelan belajar karena seperti yang disampaikan Pak Surya di awal, materinya cukup banyak sebetulnya. Jadi bentuk video ini nggak cuma sekedar hanya diminta untuk olah data selesai gitu ya, tapi memang agak lebih dalam artinya analisisnya lebih banyak ditonjolkan. Itulah kenapa di awal teman-teman diberikan opsi mengerjakan tugas mingguan atau yang kedua teman-teman buat paper. Jadi ini teman-teman mungkin jadi tahu sekarang gitu ya, kondisinya seperti itu kira-kira. Mungkin apakah tadi kayaknya Mbak siapa tadi, Mbak Kristina kan tadi present, kenapa ya Mbak? Jadi saya belum sempat ini ya. Adakah Mbak Kristina? Kayaknya sempat present tadi. Atau dia menanyakan, oh kamu tanya ke Pak Surya langsung bisa, tapi saya masih menunggu kok sampai jam sini belum ada ini ya. Coba ya sebentar, saya coba teleponnya sudah cukup lama, apakah Pak Surya memang ada kesulitan di jaringan? Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, tunggu sebentar, ini Pak Surya lagi coba join ulang ke grup ya. Tadi memang ada masalah jaringan dan ini kayaknya baru bisa masuk. Mohon ditunggu dulu.